Masih ingat? Dulu saat masih duduk di bangku sekolah, orang tua dan guru kita selalu mendukung kita biar bisa jadi pelajar yang berprestasi. Sejauh ini, pembelajaran yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi cenderung diarahkan pada kursus akademik aja. Namun, gimana ya dengan aspek-aspek seperti peningkatan diri dan pengembangan pribadi yang punya peran sama pentingnya dalam kehidupan? Sayangnya, perbaikan diri pada individu di Indonesia masih kurang diperhatikan. Gak sedikit dari kita yang punya pola pikir, inilah hidup saya. Saya rasa gak ada yang perlu diubah dari hidup saya. Nah, pola pikir kayak gini sebenarnya salah besar karena ada banyak kesempatan baru yang bisa kita lakukan untuk peningkatan diri. Dan peningkatan diri sebenarnya nggak bisa dibatasi dari usia. Sampai berapapun usia kita perlu untuk terus meningkatkan diri menjadi lebih baik. Nah, emangnya apa sih manfaat yang bisa didapatkan saat kita terus melakukan perbaikan diri? Untuk menemukan jawabannya, yuk simak video ini sampai habis. Yang pertama, lebih mengenal diri sendiri. Perbaikan diri membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Bukan cuma sekadar mengenal, tapi juga bisa mengenal jauh lebih dalam. Siapa lagi yang bisa mengenal diri kita dengan baik selain diri sendiri? Peningkatan diri mengharuskan kita untuk menjadi lebih sadar dan lebih mengenal diri sendiri. Dan ini ngebuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi setiap rintangan yang pastinya selalu meninggalkan hikmah kehidupan untuk menjadi lebih baik. Jadi, untuk terus berada di jalur yang benar dalam meningkatkan kualitas diri, jangan pernah kehilangan interaksi dengan diri sendiri ya. Yang kedua, kesehatan mental menjadi lebih meningkat. Peningkatan pada kesehatan mental juga merupakan salah satu hal terpenting dari peningkatan diri. Saat kita bekerja pada diri sendiri, kita akan mengenal diri lebih baik. Hal ini memungkinkan kita bisa menangani pikiran dan emosi dengan lebih efektif. Selain itu, kita juga bisa paham kenapa kita merasakan emosi tertentu dan apa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi emosi itu. Dan seiring berjalannya waktu, kita bisa menjadi seseorang yang ahli dalam mengendalikan diri sendiri. Berbeda dengan orang yang gak mengenal diri mereka dengan baik, gak fokus pada peningkatan diri sendiri, dan gak punya kendali atas reaksi mereka terhadap situasi apapun. Semua ini hanya bisa menambah stres dan kecemasan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Saat kita berupaya untuk meningkatkan diri, itu artinya secara otomatis kita juga sedang meningkatkan hubungan dengan orang-orang di sekitar. Sebagai contoh, saat seseorang punya sifat ceroboh sampai menyebabkan perselisihan dengan beberapa rekan kerjanya di kantor, lalu kemudian orang itu memutuskan untuk melakukan perbaikan diri. Dia sadar kalau dia harus mengubah sifat buruk ini. Akhirnya mulailah ia mencari solusi biar dia nggak jadi pribadi yang ceroboh lagi. Nah, setelah sifat itu perlahan menghilang, beberapa rekan kerjanya mengaku kalau mereka menyukai perubahan itu. Dan ini benar-benar membuat hubungan dia dengan rekannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan diri. Saat kita ingin mengenal diri sendiri, itu artinya kita nggak cuma mengenal kelebihan aja, tapi juga semua kekurangan yang kita miliki. Manusia diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan memang itu semua udah jadi satu paket. Kita nggak harus menghilangkan kekurangan yang dimiliki, tapi setidaknya kita harus bisa mengontrolnya. Terus gimana dengan kelebihan yang kita miliki? Ya sama, jangan dianggurin gitu aja. Kelebihan yang kita miliki harus diasah terus-menerus untuk menjadi kekuatan terpenting bagi diri kita. Ini bisa membantu kita untuk menetapkan tujuan hidup dan mewujudkannya. Karena bagaimanapun, kita cuma bisa mencapai apa yang kita inginkan kalau kita tahu apa yang kita inginkan di dalam hidup. Yang kelima, mengambil keputusan dengan lebih baik. Kita dituntut untuk membuat keputusan di setiap langkah dalam hidup. Dan setiap keputusan pasti punya konsekuensinya. Keterampilan pengambilan keputusan yang baik datang dari pemikiran yang jernih, kesadaran diri, dan kepercayaan diri yang merupakan hasil dari proses perbaikan diri. Saat kita tahu apa yang kita ingin capai, kita akan menetapkan tujuan sesuai dengan tujuan hidup itu.
Dengan begitu, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Yang keenam, menyukai belajar. Orang-orang yang berinvestasi pada perbaikan diri, dia akan mencintai proses belajar. Mereka akan sadar bahwa belajar adalah aktivitas yang menyenangkan. Dengan menyukai proses belajar, ini menunjukkan kalau kita sadar pada kekurangan yang dimiliki dan terbuka untuk menerima umpan balik untuk meningkatkan diri. Dan ini adalah kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, karena punya sikap senang belajar sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Yang terakhir, lebih mencintai diri sendiri. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang pada diri sendiri juga merupakan manfaat yang akan kita dapati kalau kita bisa mencintai diri sendiri. Dengan melihat diri kita tumbuh setiap hari, ini akan membangun kepercayaan diri dan harga diri kita. Peningkatan diri tidak mengubah diri kita, tapi lebih fokus ke apa yang penting bagi kita dan mengatasi rintangan mental apapun yang mungkin menghentikan kita dari mencapai potensi tertinggi yang bisa kita raih. Nah, itulah 7 manfaat saat kita terus memperbaiki diri. Jadi, yuk segera perbaiki diri untuk merasakan manfaat yang sudah dijelaskan tadi ya. Semangat terus, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.